Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davik dari Prodi Teknik Informatika kelas TI NFC 2025-01 dengan NIM 2025-08100081. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisian dari proyek praktikum pemrograman berorientasi objek yang berjudul Sistem Manajemen Data Karyawan. Sistem manajemen data karyawan adalah aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dirancang untuk mengolah data karyawan dalam suatu instansi atau perusahaan. Aplikasi ini memiliki dua peran pengguna, yaitu administrator dan karyawan, masing-masing dengan hak akses dan tampilan antarmuka yang berbeda. Secara garis besar, fitur utama aplikasi ini meliputi sistem login dan berbasis peran. Lalu pengelolaan data karyawan oleh administrator mencakup tambah, edit, dan hapus data, serta halaman profil pribadi bagi karyawan lengkap dengan fitur unggah foto profil. Baik, langsung ke bagian revisi yang telah saya ubah. Nah, di bagian pertama, revisian saya itu ada di validasi NIC. Jadi sebelumnya field NIC menerima input bebas tanpa batasan format. Sekarang setelah direvisi, sistem kini memvalidasi bahwa NIC harus berupa angka dengan panjang tepat 11 atau 12 digit sesuai standar nomor induk kependudukan di Indonesia. Validasi ini diterapkan di 2 titik saat administrator menambahkan karyawan baru dan mengedit data karyawan yang sudah ada. Lalu di perbaikan kedua ada pada field alamat menggunakan JText area. Nah, sebelumnya kolom alamat menggunakan JText field satu baris yang tidak nyaman untuk input alamat yang panjang. Setelah direvisi, field alamat diganti menjadi JText area dengan 3 baris dan dilengkapi jig scroll panel, sehingga pengguna dapat mengetikkan alamat lengkap dengan lebih leluasa. Lalu perbaikan ketiga ada pada fitur edit data karyawan. Nah, sebelumnya administrator hanya dapat menambah dan menghapus data karyawan tanpa ada opsi untuk mengubah data yang sudah ada. Setelah direvisi, ditambahkan tombol edit pada halaman kelola karyawan. Saat tombol ini diklik, akan muncul dialog formulir edit karyawan. Nah, yang menampilkan data karyawan yang dipilih dan memungkinkan administrator mengubah NIK, nama jabatan maupun alamat. Lalu perbaikan keempat ada pada perapian menu tab dengan icon. Jadi sebelumnya menu navigasi pada dashboard admin hanya menampilkan teks polos tanpa icon, sehingga tampilannya kurang interaktif. Setelah direvisi, setiap tab diberikan ikon emoji yang relevan. Ikon rumah untuk tab beranda, ikon grup untuk tab karyawan, dan ikon roda gigi untuk tab pengaturan. Ikon dan teks ditampilkan sejajar menggunakan komponen panel custom pada set tab komponen art. Lanjut ke perbaikan 5. Di sini perbaikan kelima ada fitur edit dan foto profil bagi karyawan. Ini merupakan perbaikan sebelumnya halaman profil karyawan hanya bersifat read only dan foto profil hanya berupa emoji default.
Kini sekarang setelah direvisi ditambahkan tombol edit profil yang membuka dialog edit. Nah, di sini karyawan dapat mengubah nama, jabatan, dan alamat secara mandiri. Dan untuk nick tetap dikunci, hanya administrator saja yang dapat mengubahnya. Dan di karyawan ini dapat mengunggah foto profil dari file gambar di perangkat media seperti dalam format JPG, PNG, atau GIF. Foto tersebut kemudian dipotong secara otomatis menjadi bentuk lingkaran dan ditampilkan di header profil. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar PBO dalam project saya. Pada project saya terdapat 4 pilar PBO. Yang pertama enkapsulasi, lalu kedua pewarisan, 3 polimorfisme, dan keempat abstraks. Baik, pilar pertama enkapsulasi. Enkapsulasi adalah prinsip menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya mengekspos apa yang diperlukan melalui antarmuka publik. Dalam program ini, enkapsulasi diterapkan pada seluruh kelas model, yaitu pengguna, admin, dan juga karyawan. Contohnya pada kelas karyawan, di sini terdapat atribut private string ya. Semua atribut dideklarasikan sebagai private, artinya tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Akses hanya diperbolehkan melalui metode getter dan setter yang telah disediakan seperti getNick, get jabatan, dan sebagainya. Hal yang sama berlaku pada layanan karyawan. Nah, di mana daftar karyawan disimpan sebagai private list dan diakses melalui metode seperti get daftar karyawan yang mengembalikan salinan daftar bukan referensi langsung untuk mencegah modifikasi tidak sah dari luar. Lalu pilar kedua ada pewarisan. Nah, pewarisan memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan perilaku dari kelas lain sehingga mengurangi duplikasi kode. Dalam program ini terdapat hierarki pewarisan yang jelas. Nah, di sini ada pengguna sebagai induk, lalu karyawan, admin itu sebagai anak. Nah, pada kelas pengguna ini mendefinisikan atribut umum yang dimiliki semua pengguna sistem, yaitu nama lengkap, nama pengguna, dan juga kata sandi. Pada kelas admin mewarisi pengguna dengan kata kuncinya extends. Nah, dan menambahkan atribut khusus nomor telepon. Lalu pada kelas karyawan juga mewarisi kelas pengguna dan menambahkan atribut nick, jabatan, alamat, dan foto avatar. Berkat pewarisan ini, kedua kelas turunan tidak perlu mendefinisikan ulang atribut dan metode yang sudah ada di kelas induk. Konstruktor turunan pun memanggil konstruktor induk melalui super untuk menginisialisasi atribut yang telah diwarisi. Lalu pilar ketiga, polimorfisme. Nah, polimorfisme memungkinkan suatu antarmuka atau metode berlaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Dalam program ini, polimorfisme terlihat jelas pada proses login, tepatnya di layanan autentikasi. Nah, di sini ada publik pengguna masuk.
Metode masuk ini di kelas layanan autentikasi mengembalikan objek pengguna bertipe pengguna tipe induk atau abstrak tipe induk abstrak. Namun objek yang sebelumnya dikembalikan bisa berupa admin atau karyawan, tergantung kredensial yang dimasukkan. Lalu di kelas jendela login, hasil login tersebut kemudian diperiksa menggunakan instance of untuk menentukan jendela mana yang akan dibuka. Nah, inilah polimorfisme satu variabel bertipe pengguna dapat menampung objek admin maupun karyawan, dan sistem merespons secara berbeda berdasarkan tipe aktual objek tersebut saat runtime. Polimorfisme juga terlihat pada metode getPeran, tepatnya pada di kelas admin. Di sini ada getPeran yang di override oleh masing-masing kelas turunan. Admin mengembalikan administrator, lalu yang karyawan mengembalikan karyawan. Lalu pilar keempat, abstrak. Nah, abstraksi adalah proses menyembunyikan kompleksitas implementasi dan hanya menampilkan antarmuka yang relevan kepada pengguna kelas tersebut. Dalam program ini, abstraksi diterapkan melalui kelas abstrak pengguna. Nah, di sini ada publik abstrak kelas pengguna dan juga publik abstrak string getPeran. Nah, kelas pengguna ini dideklarasikan sebagai abstrak, yang berarti kelas ini tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Ia hanya menjadi kerangka yang mendefinisikan kontrak setiap kelas turunan wajib mengimplementasikan metode getPeran. Ini memastikan bahwa jenis setiap pengguna, baik admin maupun karyawan, selalu memiliki identitas peran yang jelas tanpa kelas pengguna perlu tahu detail implementasinya. Selain itu, abstraksi juga diterapkan pada lapisan layanan, kelas layanan karyawan, dan layanan autentikasi. Menyembunyikan logika bisnis dari lapisan antarmuka grafis komponen GUI. Tidak perlu tahu bagaimana dan disimpan atau bagaimana autentikasi divalidasi. Mereka cukup memanggil metode yang disediakan. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai revisian proyek sistem manajemen data karyawan berbasis Java Swing. Telah dijelaskan 5 perbaikan utama yang telah saya lakukan, serta implementasi keempat pilar pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi secara konkret dalam kode program. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.